Hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Nah, dalam hal ini, dalam pembahasan tentang hukum Ohm pada rangkaian tertutup, ada beberapa istilah yang istilah baru yang perlu anak-anak ketahui. Di antaranya nanti ada yang disebut dengan hambatan dalam. Simbolnya adalah R kecil. Nah, ini adalah hambatan yang terdapat pada sumber beda potensial, ya. Misalnya baterai, ya. Jadi baterai sebelum digunakan itu dia sudah memiliki hambatan, yang disebut dengan hambatan dalam. Nah, kemudian hambatan luar, yaitu R besar. Nah, ini yang sudah kita pakai kemarin-kemarin, itu adalah hambatan luar. Itu adalah hambatan selain daripada hambatan yang ada di dalam baterai atau sumber beda potensial. Nah, ada namanya nanti GGL atau singkatan dari gaya gerak listrik. Simbolnya adalah E besar. Nah, ini adalah beda potensial atau tegangan yang terdapat pada baterai sebelum dia dirangkai. Jadi kalau kita beli baterai yang baru itu sudah memiliki GGL, ya, gaya gerak listrik. Nah, yang terakhir adalah tegangan jepit. Nah, ini yang sudah kita bahas terdahulu. Itu adalah tegangan jepit, yaitu beda potensial rangkaian setelah mengalirkan arus. Nah, nanti karena pada rangkaian setelah dia ada arus yang mengalir, tegangannya akan menurun, ya. Dari GGL akan menurun menjadi tegangan jepit. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama, beberapa atau N buah baterai dirangkai secara seri. Nah, kita perhatikan di sini, misalnya kita memiliki 3 buah baterai yang dirangkai secara seri. Ya, misalnya masing-masing baterai itu sudah memiliki tegangan GGL, yaitu E. Kemudian dia juga memiliki hambatan dalam R kecil. Ya, jadi sama ketiganya. GGL-nya E, hambatan dalamnya R kecil. Kemudian ketiga baterai ini dihubungkan nanti dengan sebuah hambatan luar R besar. Ya, dihubungkan. Nah, karena sudah tertutup maka akan terjadi aliran arus listrik. Jadi arus listrik mengalir, maka tegangannya akan menurun, ya. Mula-mula E dia akan menjadi tegangan jepit V. Nah, berapa kita akan selidiki berapa kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian tertutup ini. Nah, yang pertama kita tentukan dulu beda potensialnya. Nah, karena ini memakai 3 buah baterai dengan masing-masing beda potensial E, maka beda potensial totalnya adalah E ditambah E ditambah E sama dengan 3E. Nah, itu kalau 3 buah baterai. Bagaimana kalau baterainya N buah? Bisa kurang dari 3, bisa lebih dari 3. Nah, maka kalau N buah baterai, maka energi totalnya, beda potensial totalnya adalah N kali E, ya, N kecil dikali E.
Nah, kita cari dulu hambatannya. Yang pertama adalah hambatan dalam, karena dia dirangkai secara seri. Ingat bagaimana hambatan dirangkai secara seri. Dia akan menjadi RS atau R seri. Itu R kecil ditambah R kecil ditambah R kecil sama dengan 3R. Nah, itu kalau untuk 3 buah baterai. Bagaimana kalau untuk N buah baterai? Kalau untuk N buah baterai, maka R serinya adalah N dikali R. Hambatan semuanya. Nah, jadi hambatan total semuanya karena ada ini R luar lagi satu, maka akan ditambah menjadi dengan R besar. Ya, hambatan totalnya akan menjadi R besar ditambah N kecil kali R. Nah, inilah hambatan total semuanya ya pada rangkaian. Nah, ingat, sekarang kita masukkan ke dalam hukum Ohm. Ya, kita ingat hukum Ohm bahwa kuat arus itu sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Kita masukkan beda potensial totalnya. Ya. Nah, jadi inilah besarnya kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, yaitu NE dibagi atau per R besar ditambah N R kecil. Nah, inilah persamaan yang pertama, yaitu untuk beberapa buah baterai dirangkai secara seri. Nah, beberapa buah baterai dirangkai secara seri. Nah, sekarang beberapa atau N buah baterai dirangkai secara paralel. Nah, misalkan kita memiliki 3 buah baterai yang dirangkai secara paralel. Masing-masing memiliki GGL E besar dan hambatan dalam R kecil. Ya, ketiganya sama. Nah, kemudian ketiga hambatan ini dihubungkan dengan sebuah hambatan luar R besar. Nah, sehingga akan mengalir arus listrik karena rangkaiannya sudah tertutup. Ya, misalnya sebesar I. Nah, berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Seperti tadi, kita cari dulu beda potensialnya. Nah, dalam hal ini, karena baterai dirangkai secara paralel, maka beda potensialnya itu sama dengan 1 buah baterai. Karena beda potensial dirangkai paralel, berapapun banyaknya baterai, maka beda potensial totalnya sama dengan hanya 1 saja, sehingga E total sama dengan E. Nah, sedangkan hambatannya karena dirangkai secara paralel, ya, hambatan dalamnya akan berlaku seper RP. Ya, seper RP sama dengan seper R kecil ditambah seper R kecil ditambah seper R kecil. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah 3 per R kecil. Nah, ini untuk 3 buah baterai. Bagaimana kalau untuk N buah baterai? Nah, maka seper R paralelnya akan sama dengan N per R kecil. Ya. N per R kecil. Ya, jumlah baterai dibagi R kecil. Nah, sehingga berapa RP-nya? Ini kan seper R. RP-nya tinggal dibalik, ya. Jadi R paralelnya, RP-nya sama dengan R kecil per N. R kecil per N. Nah, jadi hambatan total semuanya tinggal menambahkan R besar, ya. R besar ditambah R kecil per N. R besar ditambah R kecil per N. Nah, sehingga menurut hukum Ohm, ya, kuat arusnya
kuat arus sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Sehingga I sama dengan E total per R total. I sama dengan E per R besar ditambah R per N. Nah, inilah rumus untuk apabila beberapa buah baterai dirangkai secara paralel. Nah, jadi dalam hal ini anak-anak tinggal melihat nanti bagaimana susunan batu baterainya atau sumber beda potensialnya. Apakah seri atau paralel? Kalau seri berarti yang digunakan adalah rumus yang nomor 1. Kalau baterainya paralel yang dipakai adalah rumus yang nomor 2. Tegangan jepit. Nah, jadi karena rangkaiannya tertutup, sudah terjadi aliran arus listrik, maka tegangannya akan menurun. Yang mula-mula besarnya adalah E akan menjadi V, tegangan jepit. Ya. Jadi V sama dengan I dikali R. Nah, ini seperti hukum biasa. V sama dengan I dikali R. Keterangannya, R kecil adalah hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam baterai, satuannya ohm. R besar adalah hambatan luar, hambatan selain dari hambatan baterai, satuannya ohm. E adalah GGL, gaya gerak listrik, beda potensial batu baterai sebelum dirangkai, satuannya volt. V adalah tegangan jepit, tegangan setelah terjadi aliran arus listrik, ya, setelah tegangannya turun, satuannya juga volt. Dan N itu adalah banyaknya sumber tegangan atau sumber beda potensial atau baterai, bisa aki dan sebagainya. Contoh, empat buah aki masing-masing memiliki GGL 6 volt dan hambatan dalam 1 ohm dirangkai secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan sebuah hambatan 1,75 ohm. Tentukan. Pertama, gambar rangkaiannya. Kedua, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang ketiga, besar tegangan jepit rangkaian. Nah, perhatikan di sini dalam soal, baterainya atau sumber tegangannya dirangkai secara paralel. Nah, karena ini dirangkai secara paralel, maka nanti rumusnya yang dipakai adalah rumus yang nomor 2. Ya, diketahuinya. Ya, GGL-nya 6 volt, hambatan dalamnya 1 ohm, hambatan luarnya 1,75 ohm, jumlah baterainya 4. Yang ditanyakan, ya, gambar I V. Ya, jawab pertama, gambarnya gimana? Ya, 4 buah baterai dirangkai secara paralel. Ya, perhatian rangkaian baterainya paralel. GGL-nya 6 volt dan 1 ohm hambatan dalamnya. Kemudian ini dihubungkan nanti dengan hambatan luar. Ya. Sebesar
1,75 ohm. Berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Ya, inilah gambarnya. Ya, 4 baterai dirangkai secara paralel. GGL-nya 6, hambatan dalamnya 1 ohm. Hambatan luarnya 1,75. Nah, karena sumber tegangannya dipasang paralel, maka dipakai rumus yang nomor 2. I sama dengan E per R besar ditambah R kecil per N. Masukkan angka-angkanya. Ya. E-nya 6, R besarnya 1,75, R kecilnya 1, jumlah baterainya 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada bentuknya ini desimal, ini ada pecahan. Nah, lebih gampang kita bawa ini ke desimal. Ya. Berarti 1/4 ini desimalnya adalah 0,25. Jadi 1,75 ditambah 0,25 itu menjadi 2. Ya. Sehingga 6/2 hasilnya 3. Jadi besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 3 ampere. Ya. Kemudian tegangan jepitnya tiga dikali 1,75 sama dengan 5,25 volt. Jadi tegangannya menjadi 5,25 volt. Contoh nomor 2. 6 buah baterai masing-masing dengan GGL 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan hambatan luar 15 ohm. Tentukan. Gambar kuat arus tegangan jepit. Perhatikan soalnya. Jadi baterainya dirangkai secara seri. Karena baterainya seri, maka rumusnya nanti yang dipakai adalah rumus yang nomor 1. Diketahuinya, baterainya 6, GGL-nya 1,5, hambatan dalamnya 0,5, hambatan luarnya 15 ohm. Ditanyakan, gambar kuat arus, beda potensial. Ya, jawab. Pertama gambar. Ya. 6 buah baterai dirangkai secara seri. Masing-masing GGL-nya 1,5 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm. Kemudian dihubungkan dengan hambatan luar 15 ohm. Ya, rangkainya sudah tertutup sehingga akan mengalir arus listrik. Berapa besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Ya, karena baterainya dipasang secara seri, maka pakai rumus nomor 1. I sama dengan NE per R besar ditambah N R kecil. Ya. N-nya 6, E-nya 1,5, R besarnya 15, N-nya 6, R kecilnya 0,5. Nah, sehingga akan menjadi 9/18 sama dengan 0,5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,5 ampere. Tegangan jepitnya 0,5 kali 15 sama dengan 7,5 volt.